Di episode 7 inilah konflik yang sebenarnya akan terjadi dalam drama ini. Karena kalau kita lihat di sinopsis, diceritakan kalau drama ini tuh tentang gugatan perceraian termahal dan fenomenal di Korea senilai 2 triliun won atau 2 miliar dolar. Wow. Assalamualaikum Cinggu. Dengerin nih KKI mau ngomong. Hai guys, balik lagi di Easy Room TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Seperti biasa, aku bakalan bahas drama If. Karena kemarin kita udah bahas dari episode 1 sampai 6. Sekarang aku bakalan bahas prediksi untuk episode 7. Nah, gimana nih menurut kalian? Makin seru nggak sih drama ini? Aku tuh di sini bingung banget ya sama Rael. Kenapa sepertinya rencana dia itu sering berubah-ubah, tidak seperti rencana awal dia. Dan padahal rencana awal dia itu kan sudah lumayan cukup beresiko. Tetapi dia mengambil langkah yang menurut aku tuh itu bakalan lebih beresiko lagi. Oke, biar nggak penasaran, kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Terakhir di episode 6 ditutup dengan Rael yang dengan sengaja memberitahu Hansora bahwa suaminya berselingkuh. Ini aneh kan? Kenapa Rael malah membuka kartu dia sendiri? Terus nanti kalau misalnya Hansora itu nanya dia selingkuh dengan siapa, pasti bingung kan jawabnya. Apalagi yang kita tahu keluarganya Hansora itu selalu menyelesaikan segala macam masalah itu dengan kekerasan. Inilah yang aku bilang kenapa Rael melakukan hal yang sangat-sangat beresiko. Tapi menurut aku sepertinya Rael itu punya rencana tersendiri ya di balik itu semua yang kita nggak tahu. Nggak mungkin kan dia itu melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Nah, di sini kemungkinan cara agar Rael ini tidak ketahuan kalau dia adalah selingkuhan pimpinan Kang, maka dari itu dia harus menjaga jarak dulu dari pimpinan Kang. Sambil menjaga jarak tersebut, sepertinya Rael mempersiapkan sesuatu atau dia mempersiapkan bukti-bukti palsu agar pimpinan Kang dan Hansora ini hubungannya semakin memanas. Jadi bisa dibilang rencana Rael itu berubah. Sekarang dia mempunyai rencana kalau dia ingin membuat Hansora dan pimpinan Kang ini bercerai. Kenapa? Karena Rael ingin menjadi istri dari pimpinan Kang supaya dia menjadi semakin kuat dan memiliki kekuasaan. Hal ini diperkuat karena Rael mengungkapkan kalau akan selalu berada di sisi pimpinan Kang sampai pimpinan Kang berhasil mengambil alih LY Group dari ayahnya. Hal ini juga diketahui oleh ibu palsu Rael. Oleh karena itu, ibu palsunya Rael ini pasti akan sangat marah mengetahui rencana Rael itu kok jadi berubah. Padahal ibu palsu Rael ini memerintahkan Rael agar segera berpisah dari pimpinan Kang agar dia tidak ikut terseret ketika LY Group sudah diselidiki oleh kejaksaan. Nah, akhirnya hubungan mereka pun pasti akan memanas lagi nih guys di episode 7. Sebelumnya yang kita tahu Hansora itu pasti shock banget ya mendengar perkataan Rael kalau pimpinan Kang itu berselingkuh. Tapi Hansora itu kayaknya di sini masih nggak percaya kalau suaminya itu selingkuh. Jadi dia memaksa Rael untuk memberitahu dia kalau pimpinan Kang itu berselingkuh dengan siapa dan memberikan bukti-bukti kuat. Jadi di sini kita bisa lihat kan kalau Hansora itu nggak benar-benar mencintai pimpinan Kang, tetapi dia itu hanya terobsesi ingin memiliki sepenuhnya pimpinan Kang agar dia itu bisa sama-sama memiliki kekuasaan gitu. Dan dia bisa membuktikan kemampuannya kepada ayahnya. Saat ini yang Rael tahu kan Hansora itu adalah dalang sebenarnya dari pengambil alihan paksa perusahaan ayahnya Rael. Karena sebelumnya di episode kemarin Hansora mengatakan sendiri kepada Rael kalau dialah yang menyebabkan perebutan paksa Gedix Semikonduktor. Menurut aku Hansora ini kayaknya salah mengira deh kalau ayahnya itu mengambil Gedix itu demi dia. Padahal tanpa dia suruh pun mungkin ayahnya ini si Han Panro ini memang sudah berniat untuk merebut perusahaan tersebut. Karena bisa dilihat Han Panro tidak sedikit pun pernah menghargai anaknya sendiri. Kita bisa lihat contohnya ketika kemarin dia menari di atas panggung, dia tidak memperhatikan anaknya sendiri, tetapi dia hanya terpukau dengan
penampilan Rael. Dengan sikap Han Panro yang seperti itu, apakah mungkin Han Panro itu dengan mudahnya bisa mengikuti keinginan Han Sora tanpa dia memiliki keuntungan untuk dirinya sendiri? Jadi bisa aja kan Dalang sebenarnya itu adalah Han Panro, bukan Han Sora, tetapi Han Sora itu udah kayak over pede gitu kalau ayahnya itu bela-belain itu demi dia. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Berarti kalau memang hal ini benar, lagi-lagi Rael ini salah sasaran dong. Hanya karena dia sudah terlalu kesal mendengar perkataan Han Sora tersebut. Di episode 7 sepertinya akan ada hal yang menarik lagi nih, di mana Han Panro akan segera merekrut Rael untuk bergabung dengan mereka. Karena setelah pertunjukan yang disaksikan oleh Han Panro kemarin, Han Panro terlihat semakin tertarik kepada Rael. Karena menurut Han Panro, Rael adalah wanita yang sangat kuat dan kompeten setelah dia memberikan ide untuk pengambil alihan pasaraya milik LY Group atau milik kakak pimpinan Kang. Kemudian Han Panro memanggil Rael untuk datang ke kediamannya. Dan di sana Rael juga bertemu dengan Dewanso karena kebetulan juga dia datang ke sana saat itu untuk memenuhi undangan dari Han Panro. Kemungkinan Han Panro akan merekrut Dewanso dan Rael untuk bergabung di Project Zeus. Apa sih Project Zeus itu? Makin penasaran gak sih? Sepertinya di episode 7 nanti akan mulai dijelaskan apa Project Zeus itu. Kesimpulannya, di episode 7 inilah konflik yang sebenarnya akan terjadi dalam drama ini. Karena kalau kita lihat di sinopsis, diceritakan kalau drama ini tuh tentang gugatan perceraian termahal dan fenomenal di Korea senilai 2 triliun won atau 2 miliar dolar. Wow. Apakah yang dimaksud di sini adalah perceraian Han Sora dan pimpinan Kang nantinya? Berarti di sini rencana Rael berhasil dong untuk membuat mereka bercerai? Atau yang dimaksud di sini bisa jadikan perceraian antara Rael dan pimpinan Kang nantinya? Sehingga yang memenangkan gugatan tersebut akan memenangkan grup LY. Wah, makin kesini makin menegangkan ya rencana-rencana si Nyai Ular Putih ini. Yuk kita tunggu penayangannya Jumat depan. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe, karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Easy Room TV. Krom, kamsahamnida.